Lanjutkan ya. Nah, untuk presentasi atau berbicara di depan umum ini, kalau misalnya kita dalam situasi yang formal, misalnya ya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti materi, kemudian ini materi ini sangat penting ya, ketika nanti kita akan berbicara di depan umum, karena kalau misalnya sampai kita nggak paham atau kita nggak ngerti si materinya apa, ya nanti presentasinya nanti berantakan ya kan, nanti si audiensnya juga bingung ini sebenarnya ngomongin apa gitu kan. Nah, untuk itu kalau kita misalnya mau jadi presenter atau mau berbicara di depan umum, pastikan teman-teman memahami dulu nih materi yang akan dibawakannya apa gitu ya. Jangan sampai kita blank begitu misalnya harus berbicara di depan umum sudah waktunya tahu-tahu kitanya nggak tahu nih materinya ini apa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Maka untuk materi betul-betul harus dipersiapkan dan teman-teman harus paham gitu ya materinya apa. Kemudian audiensnya bagaimana? Nah, teman-teman juga harus menguasai nih audiensnya seperti apa. Misalnya bisa dilihat dari misalnya rentang usianya berapa gitu ya. Karena nanti kan ini akan berkaitan dengan pada saat teman-teman menjelaskan materi tersebut gitu ya, materi yang sudah disiapkan nih. Misalnya nanti mau menyisipkan humor-humor gitu ya. Kan biasanya di tengah-tengah presentasi itu kadang suka bosen ya. Nah, mungkin nanti ada humor-humor nih sedikit nih dikasih gitu kan sama si presenter atau sama kita nih sebagai presenter. Nah, nanti dilihat rentang usianya gitu kan. Itu juga nanti kan bisa menentukan jenis humor apa sih yang akan bisa kita kasih buat mereka gitu ya. Atau misalnya posisinya nih bentuk bentuk tempat duduknya seperti apa atau bentuk ruangannya seperti apa. Nah, nanti teman-teman sebagai presenter juga harus menyesuaikan nih, nanti berdirinya di sebelah mana, apakah di tengah, misalnya di samping, kanan, kiri, atau misalnya kita lebih dekat lagi dengan audiens gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat kan ketika misalnya GR gitu ya. Kemudian alurnya juga nih, alur ketika teman-teman memulai presentasinya ya, harus step by step, nggak bisa nih loncat-loncat gitu ya, misalnya dari nomor 1 langsung ke nomor 10 jelasinnya, atau dari awal langsung ke akhir gitu ya. Nanti dari akhir balik lagi ke tengah, nanti dari tengah ke akhir balik lagi ke awal. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi alurnya ini jelas gitu ya. Dari misalnya nomor 1 ke nomor 2 dan nomor 2 ke nomor 3 gitu ya. Jadi berurutan. Jangan sampai membuat si audiensnya bingung gitu, oke? Nah, selain tiga hal ini, ada juga nih bagian-bagian dari sebuah presentasi. Kita kenal dengan namanya opening ya, opening, kemudian ada body dan juga ada closing. Nah, untuk opening ini teman-teman bisa sering dengar gitu ya. Kalau untuk opening udah sering dengar saya yakin ya. Karena untuk opening ini eh, sifatnya seperti udah default gitu ya. Udah kayaknya udah memang seperti itu gitu ya. Di mana-mana kayaknya sama ya kan, pengucapan salam, kemudian memperkenalkan diri dan juga misalnya kita mulai masuk ke penjelasan topiknya atau misalnya kasih clue nih, hari ini kita akan membicarakan apa. Itu untuk opening. Untuk opening kan semua sama nih teksnya. Misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu ya. Atau misalnya yang muslim mungkin bisa pakai yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya biasanya ya. Atau salam sejahtera dan lain sebagainya sesuai misalnya di daerahnya masing-masing apa nih gitu kan. Nah, ini gimana caranya biar walaupun misalnya kita sama-sama mengucapkan salamnya, tapi dengan cara kita masing-masing dan tentu bisa menarik perhatian si audiens, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya cuma bilang, selamat pagi teman-teman, udah misalnya seperti itu ya, tanpa ada ekspresi yang kayaknya nggak semangat gitu ya, cuman selamat pagi teman-teman, cuman kayak gitu aja otomatis nih nanti akan berpengaruh terhadap si audiens. Jadi nanti audiensnya juga ngelihatnya, kok presenternya kayaknya lemes banget ya, kok nggak semangat banget sih gitu membukanya aja dengan caranya seperti itu gitu kan. Nah, gimana dia yang nanti ngejelasin materinya gitu kan. Nah, jadi udah di awal aja udah dapet stigma yang negatif nih. Nah, jangan sampai seperti itu karena kalau misalnya di awalnya aja kita udah kelihatannya lemes gitu ya, nggak bersemangat, otomatis audiens nanti males ngikutin ngikutin presentasi kita gitu. Jadi di awal teman-teman harus bisa mengusahakan membuat openingnya semenarik mungkin. Karena ini adalah merupakan daya tarik nih, daya tarik si audiens terhadap si presenter gitu ya. Kemudian untuk body nih sama pentingnya dengan yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Ini kan tentang isi dari presentasinya gitu ya. Materi dari si presentasinya. Nah, gimana caranya nih supaya
si audiens ini bisa mengikuti materi kita atau presentasi kita dari awal sampai akhir, dan kita sih harapannya kan teman-temannya si audiens ini bisa paham gitu ya, bisa mengerti dengan apa yang kita jelaskan gitu. Nah, seperti saya sekarang nih, saya menjelaskan misalnya teknik berbicara di depan umum misalnya gitu ya. Saya menjelaskan nih dari A sampai Z misalnya gitu. Dengan harapan atau tujuannya adalah supaya teman-teman paham dan mengerti gitu ya. Jadi teman-teman juga nanti ketika misalnya diminta untuk menjadi seorang presenter atau membawakan sebuah presentasi, teman-teman juga harus paham dulu nih materinya apa. Dibaca dulu gitu ya. Kalau perlu misalnya tambahan sumber lain silahkan cari di internet banyak atau dari buku-buku atau dari pengalaman teman-temannya mungkin gitu kan. Nanti itu juga bisa tuh sebagai sumber referensi kita. Kemudian nanti kalau misalnya sudah menjelaskan isi atau dari body dari sebuah presentasi ini, teman-teman perhatikan juga nih. Nanti akan ada audiens yang bosan. Betul ya? Kalau udah ada yang mulai gini, terus udah mulai garuk-garuk, udah duduknya udah salah tingkah, nah itu berarti mereka udah mulai merasakan kebosanan dari pada saat mereka mengikuti presentasi kita. Nah, gimana caranya biar mereka nggak bosan? Gitu kan ya. Sajikan presentasinya secara menarik gitu ya, jangan sampai membosankan. Misalnya nih, hal yang paling membosankan ketika presentasi adalah misalnya si presenternya menggunakan slide. Nah, si presenternya terus aja ngeliatin ke slide-nya. Nggak ada interaksi dengan si audiens, ya kan? Tapi kalau misalnya si slide ini hanya digunakan oleh presenter sebagai alat bantu, misalnya kan namanya kita manusia suka lupa ya, kadang-kadang apalagi misalnya dihadapkan dengan audiensnya misalnya yang banyak banget gitu, terus semua mata kan tertuju sama kita ya. Terus misalnya lupa nih. Nah, pas lupa boleh tuh sesekali lihat slide untuk mengingatkan kembali kira-kira biar kita juga nggak keluar jalur gitu ya dari si presentasi itu gitu. Nah, kalau misalnya itu digunakan sebagai alat bantu saja, it's okay ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita betul-betul terus aja ngeliatin ke slide-nya, nah itu jangan. Pasti audiensnya juga kabur ya, nggak akan mau ngikutin kita. Ya nggak? Mungkin teman-teman pernah ikut seminar ya, pernah ikut misalnya di sekolah atau di kampus dulu atau misalnya di tempat kerja ada kalanya presenter seperti itu ya. Kadang misalnya dianya lupa atau misalnya mungkin dianya kurang mempersiapkan dengan baik untuk presentasinya, biasanya suka terus saja lihat ke slide-nya. Kitanya jadi kayak dicuekin ya, jadi kitanya bosen. Jadi seolah-olah kayak si presenternya cuma belajar sendiri aja gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada closing nih. Di closing juga penting sama karena ini memberikan apa ya, kesimpulan gitu, kesimpulan atau ringkasan dari keseluruhan presentasi yang kita tampilkan tadi. Siapa tahu pas lagi tadi ngejelasin materinya ada yang misalnya ke toilet atau misalnya ada yang lagi nggak fokus, mungkin ada yang terlewat gitu ya. Kan kadang kita nggak bisa nih 100% fokus ya kan, kadang misalnya ada teman yang ajak ngobrol gitu. Nah, closing ini membantu untuk mengingatkan kembali si audiens tentang materi apa yang sudah kita jelaskan gitu. Itu fungsinya untuk closing. Jadi jangan misalnya begitu materi udah selesai, terus kita oke terima kasih misalnya, langsung aja misalnya gitu. Alangkah lebih baik dibuat kesimpulan misalnya, oke untuk presentasi yang sudah saya jelaskan sampai di sini misalnya gitu ya. Untuk kesimpulannya adalah misalnya A, B, C, D. Nah, dijelaskan satu persatu supaya teman-teman audiensnya juga bisa paham dan juga mengerti dan ingat kembali, oh iya tadi dia ngejelasin ini ya gitu. Kebayang ya? Yang saya jelasin ini ketika nanti teman-teman diminta mungkin ya untuk presentasi secara formal. Misalnya lagi meeting, misalnya nih Mbak Ening Yuningsih, Mbak Ening Yuningsih nih misalnya lagi meeting di perusahaannya misalnya itu diminta nih untuk presentasi tentang produknya, misalnya produk perusahaannya produk makanan ringan misalnya gitu ya. Nah, Mbak Ning diminta nih untuk presentasi. Nah, materinya apa? Materinya adalah tentang produk makanan ringan ini. Kemudian cara presentasinya seperti apa? Seperti tadi ada openingnya, kemudian bodinya atau isinya ini diisi dengan materi tentang makanan ringan tadi. Kemudian closingnya nanti diurutkan lagi nih, ini loh makanan ringan ini, misalnya keunggulannya apa, manfaatnya apa gitu ya. Itu untuk kalau misalnya pada saat meeting. Yang pertama sekali nanti akan kita hadapi untuk presentasi adalah ketika kita wawancara. Ya, wawancara ini pasti ini sebetulnya presentasi antara kita dan juga si HRD atau si pewawancara tersebut. Kita kan biasanya nanti diminta ya, silakan Pak Tigor misalnya jelaskan tentang tentang
diri Anda biasanya gitu ya. Misalnya sama si HRD ditanya kayak gitu ya Pak ya. Terus kan itu kita presentasi nggak? Iya, kita presentasi. Materinya apa? Materinya adalah tentang kemampuan diri kita, tentang keahlian yang kita punya, tentang misalnya kalau yang sudah punya pengalaman itu adalah tentang pengalaman kita. Jadi dijelasin nih sama si HRD-nya atau sama si pewawancaranya. Terus misalnya apalagi nih, selain itu apalagi apa hubungannya dengan teknik misalnya dengan bekerja sama dengan tim lah. Nanti kan kita misalnya kerja sama tim ya, kerja sama tim, satu sama lain nggak tahu nih. Nah, di dalam tim itu juga kita bisa juga tuh mempresentasikan tentang diri kita. Misalnya nih Mbak Nani satu satu kerjaan sama Mbak Ade nih misalnya. Terus Mbak Rani baru banget kenal misalnya. Ini loh, gini loh Mbak Ade, saya dulu misalnya punya pengalaman kerja sebagai apa misalnya gitu. Ini cara kerjanya kayaknya gini deh. Nah, secara nggak langsung kita juga mempresentasikan, ya kan? Mempresentasikan apa yang kita tahu, ilmu apa yang kita punya. Nah, akhirnya nanti misalnya Mbak Ade, oh si Mbak Rani nih berarti punya ilmunya nih, udah tahu nih kayaknya cara-caranya gitu. Jadi kita secara nggak langsung juga mempresentasikan tentang diri kita gitu. Itu nanti pada saat teman-teman kalau udah terjun langsung ke dunia kerja. Atau misalnya Mbak Ermira nih, Mbak Ermira misalnya sebagai marketing, terus mau ketemu klien nih, mau ketemu klien, misalnya Mbak Ermira bekerja dalam bidang jasa pelayanan misalnya gitu ya, menjual jasa gitu ya misalnya. Nah, Mbak Ermina nih otomatis nanti kan harus ini ya, harus bersaing dengan penjual jasa yang lain gitu ya, penyedia jasa yang lain. Nah, gimana caranya nih Mbak Ermina menjelaskan dengan baik supaya nanti si klien ini atau si customer ini bisa akhirnya teken kontraknya dengan perusahaan Mbak Ermina ini gitu. Itu juga kita perlukan loh teknik presentasinya, teknik berbicaranya, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah untuk kita jarang banget ya dapat kesempatan buat ngomong ya. Benar nggak? Susah loh di Indonesia ini susah. Termasuknya susah karena kita cuman textbook ya. Sekolah dari dulu sekolah belajar itu cuman baca ya kan? Baca, tesnya juga tes tulis. Jarang banget lah untuk dapat kesempatan bisa ngomong di depan umum gitu ya. Paling kalau nggak misalnya ketua OSIS, kalau di sekolah ya ketua OSISnya gitu kan. Paling yang punya jabatan aja gitu. Kita yang orang-orang yang nggak punya jabatan nggak bisa. Nah, ini selama pandemi nih teman-teman bisa gunakan waktunya untuk latihan ya. Latihan, rekam boleh atau misalnya sharing dengan teman yang lain boleh atau mengadakan Zoom meeting kayak gini juga boleh. Untuk apa? Untuk melatih berbicara. Jadi nanti misalnya ketika wawancara nih, wawancara kan menentukan ya kita diterima atau enggak nantinya di perusahaan tersebut. Gimana caranya nih biar kita bisa meyakinkan cara bicara kita, tata bahasa kita. Kalau misalnya kita kurang jam terbang, kita kurang pengalaman, itu agak susah tuh mengaturnya. Apalagi nanti ketemunya sama apa? Nervous, ya kan? Nervous, gugup, keringet dingin misalnya gitu ya. Nah, itu agak sulit tuh kalau tanpa pengalaman, ya kan? Kalau misalnya teman-teman udah punya pengalaman nih, udah pernah sekali aja misalnya tampil di depan umum, oh tahu nih deg-degannya kayak gini, oh mengatasi kayak gini. Jadi nanti ketika kedua kali untuk diminta untuk tampil misalnya ya, ketika kedua kali diminta untuk tampil udah tahu nih, oh nanti itu groginya kurang lebih kayak gini, oh ngatasinnya lo kayak gini gitu ya. Jadi udah ada pengalaman untuk mengatasi si grogi itu. Grogi nggak akan bisa hilang ya. Bener ya, nggak akan bisa hilang kalau grogi atau nervous nggak akan bisa hilang. Jadi teman-teman harus bisa mengelolanya dengan baik, harus bisa mengontrolnya dengan baik gitu supaya nanti ketika presentasi nggak blank gitu ya, nggak lupa atau misalnya walaupun kita grogi tapi nggak kelihatan groginya di depan audiensnya gitu ya. Nanti dicoba latihan nih, harus latihan karena kalau nggak latihan susah juga nih, ya kan? Coba saya mau coba satu orang ya. Siapa yang mau bersedia? Ayo kesempatan lah ini berbicara di depan umum nih, di depan yang lain. Silakan tunjuk tangan yang mau. Ayo siapa? Lihat tunjuk aja ya. Mbak siapa nih? Aduh yang lain nggak ada wajahnya nih. Nggak kelihatan nih. Mbak Ening deh, Mbak Ening Yuningsi ya. Silakan di unmute Mbak. Oke Mbak Ening, silakan di unmute dulu mic-nya Mbak. Oke, halo Mbak Ening, salam kenal. Wah sama-sama biru nih kita. Iya, salam kenal. Saya mau Mbak Ning kasih contoh ke kita semua tentang opening. Gimana cara opening? Silakan. Versinya Mbak Ning cuman salam sama apa tadi tuh? Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan Perkenalkan diri. diri. Ya, betul-betul. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aning Yuningsi.
Di Oke. sini saya sedang mengikuti kelas webinar bersama teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus loh. Udah sering bicara ya? Udah sering ngomong Sudah, di depan orang? Oh, pantes. sudah. Oke, sip deh kalau gitu. Makasih ya Mbak Ning ya. Saya mute lagi nih. Satu lagi boleh ya? Satu lagi ya. Nih bapak-bapaknya nih. Siapa ya? Ada yang mau kah? Mana nih? Nggak kelihatan nih. Mas Fadlansyah silakan di unmute. Aduh, katanya kok gue gitu. Nggak apa-apa ya, silakan. Mas Fadlan silakan. Versinya Mas Fadlan nih gimana? Boleh dicontohkan untuk openingnya. Silakan Mas Fadlan. Unmute dulu dong biar kedengeran suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Cara apa ya? Opening aja, opening. Pembukaan begitu, Mbak? Iya, Ya. betul sekali, betul. Oh, Pembukaan aja. pembukaannya aja. Mm-mm. Assalamualaikum. Macam kayak Kayak tadi Mbak Ning tuh loh, kayak gitu aja. Ih, malu-malu. Silakan. Gak apa-apa, yuk cobain tuh. Kan itu grogi tuh pasti, ya kan? Deg-degan kan? grogi, Mbak. Contohnya aja. Contohnya tadi yang kayak Mbak Ning tuh. Salam, kemudian perkenalkan diri. Silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlan Syah. Oke, Sudah, lalu Mbak. Gitu ya. oke itu aja. Oke, kalau gitu Ya. makasih ya Mas Fadlan ya. Ada dua versi ya, versinya Mas Fadlan sama tadi Mbak Ning nih. Kira-kira udah kelihatan ya perbedaannya seperti apa. Nah, ini nanti yang jarang berbicara harus berlatih. Mas Fadlan nih harus berlatih lagi nih depan cermin boleh ya. Dilatih lagi biar ketika bicara PD-nya muncul ya kan. Supaya meyakinkan, supaya nanti si audiensnya percaya sama kita. Nanti nih Pak Tigor ya, coba juga nih di rumah nih Pak Tigor ya, bikin kamera lagi, bikin video, direkam gitu ya, pakai kamera depannya tuh sambil nanti kalau udah selesai rekamannya dilihat. Oh ternyata saya cara ngomongnya seperti ini ya, misalnya gitu. Apa ya yang salah, apa ya yang kurang gitu. Untuk kita yang sudah misalnya ada pengalaman, enak tuh tinggal dibenerin aja ya kan. Tapi kalau yang belum sama sekali nyoba untuk berbicara di depan umum, nah ini betul-betul latihannya harus maksimal supaya nanti ketika misalnya ditanya atau misalnya kayak gini nih ditembak gitu ya, ayo kamu yang ngomong misalnya gitu, kita nggak deg-degan, nggak yang, aduh ngomong apa ya, nah nggak gitu lagi. Jadi kita, oh iya siap. Atau misalnya nanti nih Mbak Rani diminta sama misalnya sama Ibu RT-nya suruh jadi MC pas acara Maulid Nabi, misalnya bentar lagi Maulid Nabi nih, Mbak Rani jadi MC-nya ya. Oh iya Bu, tenang saya aja yang jadi MC-nya, saya udah tahu teknik-tekniknya. Kemarin saya habis belajar sama Arsike misalnya gitu ya. Udah tahu PD ya kan. Terus jangan lagi gini misalnya, Mbak Rani besok jadi MC ya, aduh jangan saya dong Bu, yang lain aja saya nggak punya pengalaman Bu, saya nggak bisa. Nah jangan lagi kayak gitu ya, karena kita jarang banget dapat kesempatan untuk tampil. Makanya kalau misalnya ada kesempatan, udah sikat aja ya. Jadi jangan malu-malu lagi, jangan misalnya minder-minder lagi, coba aja dulu ya kan, supaya tahu nih kemampuan kita sudah sampai mana dan juga kita juga nanti bisa menilai nih, oh saya ternyata bisa gitu ya kan, nanti oh yang kurang apa ya gitu ya. Oke, nanti dicoba ya, mudah-mudahan nih ilmu yang sedikit ini bermanfaat ya. Harapan saya sih teman-teman bisa mencoba di rumah, latih gitu ya, karena nggak bisa nih berbicara seperti saya misalnya kayak gini, ngomong kayak gini gitu ya, dengan tiba-tiba nggak bisa, semuanya harus dilatih ya. Oke, terima kasih nih atas perhatian teman-teman yang masih semangat sampai sekarang ikut webinarnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan kesempatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga diperhatikan. Maskernya dipakai ya kalau keluar rumah, oke? Oke deh, terima kasih ya. Sampai jumpa. Salam progres. Bye-bye.